Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Encik Mianto channel dimanapun berada. Sampai jumpa lagi kita pada pagi hari Minggu ini. Hari Minggu yang cerah ini. Nah, kita masih di kebun sawit kita dalam rangka membersihkan kebun. Nah, jadi pada hari Minggu ini merupakan hari libur. Daripada kita di rumah saja, lebih baik kita memanfaatkan waktu libur ini untuk bekerja sambil olahraga, sambil membersihkan kebun sawit kita. Hasilnya banyak, kebun bersih, badan pun sehat. Nah, kami udah mulai tadi Bapak Ibu Saudaraku semuanya, lebih kurang sekitar 2 jam yang lalu membersihkan sawit ini. Mudah-mudahan 1 hari 2 hari ini selesai semua membersihkan lahan ini. Nah, harapan kita dengan bersihnya lahan ini, insya Allah meningkat pula hasil produksi daripada sawit kita ini. Jadi pada libur ini kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, lagi pula cuaca sangat cerah. Nah, ini sedikit mendung, alhamdulillah. Nah, ini kalau anak-anak kayu seperti ini, kalau Bapak Ibu semuanya punya kebun sawit atau kebun apapun, anak-anak kayu seperti ini memang harus dibunuh, harus dibuang. Karena ini akan mengganggu pertumbuhan daripada sawit kita. Nah, ini tunggul-tunggul kayu kayak gini adalah bakal untuk jadikan pupuk kompos ini. Jadi sawit kita bisa bersih nih Bapak Ibu, bisa subur nih, bisa subur nih untuk jadikan pupuk bagus. Nah, terus pangkal-pangkal sawit seperti ini memang udah kita semprot beberapa bulan yang lalu, tapi rumputnya udah tumbuh lagi. Nah, kemarin rumputnya sangat tebal sekali tumbuhnya, jadi kita semprot dengan menggunakan racun kontak. Jadi alhamdulillah ini makanya sedikit bersih dan tinggal anak-anak kayu lagi. Nah, jadi setelah kita bersihkan sekeliling sawit ini, kita bersihkan pakai parang, atau bisa juga kita cabut pakai seperti ini. Nah, kita cabut seperti ini bisa juga. Nah, ini kalau menurut pengalaman saya, paku-paku seperti ini sebenarnya tidak mengganggu, cuma alangkah lebih baiknya kalau kita bersihkan. Nah, kalau kita bersihkan kan indah jadinya. Nah, ini ke depan. Nah, akar-akaran seperti ini wajib juga kita bunuh. Ini sudah hampir siap bersih hari ini. Mudah-mudahan besok selesai. Ini udah kita bersihkan, lihat nah. Ini kita semprot pakai racun kontak. Racun kontak atau racun kontak ini dia hanya membunuh mana yang kena saja. Beda dengan racun sistemik. Racun sistemik itu sampai ke akar-akarnya. Kalau kita pakai racun sistemik, jangan kita pakai untuk di daerah-daerah piringan-piringan sawit ini. Kalau untuk sekitar piringan sawit ini, Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun berada, kita cukup memakai racun kontak. Nah, ini anak kayu seperti ini kita bersihkan. Nah, ini. Jadi rumput-rumput seperti ini sudah tumbuh. Kalau kita punya tenaga yang cukup, punya waktu yang cukup, kita bisa melakukannya dengan memakai cangkul. Nah, bisa ditarik pakai cangkul. Jadi kita ini yang cepat, kita pakai parang aja untuk bunuh. Nah, jadi pangkal-pangkal seperti ini harus kita bersihkan lagi. Nah, biar batang sawit ini indah nampaknya, tidak dipandang mata. Bersihkan, ini wajib. Jadi kalau sawit kita batangnya bersih, pangkalnya bersih, tidak ada anak kayu yang tumbuh. Begitu juga dengan sekelilingnya ini, karena menurut pengalaman dan juga hal yang saya pelajari, akar sawit ini jaraknya dari pangkal ini lebih kurang sekitar 2,5 meter sampai 3 meter, atau pedomannya ini ujung tajuk ini. Nah, situlah akarnya. Jadi kalau pangkalnya sudah bersih, piringnya sudah bersih seperti ini, insya Allah zat-zat atau pupuk atau pupuk sejenisnya akan mudah diresapi atau diserap oleh akar-akar sawit yang berada di permukaan
tanah ini. Jadi dia tidak akan berebut makanan dengan kayu, dengan rumput, dengan akar-akaran. Jadi insya Allah sawit kita lebih terawat, terjaga, dan tentunya hasilnya tetap akan optimal. Nah, jadi itu. Nah, jadi saat kita terus terang saja Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kebun sawit saya ini juga dulunya juga tidak terawat. Nah, jadi pada saat sekarang ini udah hampir 6 bulan ini saya fokus untuk merawat kebun sawit ini. Pertama alasannya karena sudah besar dan nampak hasilnya. Yang kedua, harga yang cukup menggairahkan saat ini. Jadi itu pertama semangatlah kita untuk merawat dan menjaga kebun sawit kita ini. Itu masalah kegiatan hari ini. Nah, jadi ini penting, ini harus bersih. Lebih kurang dapat minimal 2,5 meter lah keliling. Nah. Jadi di sekitar pohon sawit ini seperti ini contohnya. Ini kan ada tumbuhan anak sawit Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Jadi ini harus kita cabut. Jadi kalau tidak ini akan mengganggu daripada penyerapan makanan atau zat-zat hara yang ada di tanah ini. Nah, jadi anak-anak sawit ini sawit tumbuh karena kemarin sewaktu ini ada yang masak terlambat mungkin kita memanennya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi kalau dapat borondolan yang ada di pangkal-pangkal sawit ini harus kita pungut. Kalau tidak kita pungut, ini akan terjadi. Dia akan tumbuh dan akan berebut makanan dengan urat-urat sawit yang berada di sekitar daripada pokok sawit ini. Kalau kita ada waktu dan kesempatan atau apa, memang ini harus cabut kayak gini. Nah, harus cabut. Ini harus cabut ini. Nah, ini mengganggu. Nah, atau kalau kita mau apa? Mau efektif, mau cepat, bukan efektif, mau cepat, ini semprot aja. Tapi ini tidak mati. Kemarin kita sudah coba semprot, ini susah matinya. Nah, ini akan mengganggu daripada penyerapan zat-zat hara yang ada di permukaan tanah ini. Jadi akan berebut makanan dengan sawit-sawit kita, tidak akan tumbuh subur Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Dan hasil pun tidak optimal. Nah, akar-akar ini kita buang aja. Nah, kalau bisa kalau ada waktu kita cabut. Ini anak kayu gitu ini kita cabut ini. Nah, jadi kalau bisa pokok-pokok yang ada di sekitar sini memang betul-betul harus kita bersihkan pokok. Nah, ini sudah kita tempat tadi. Ini bersihkan. Jadi kalau ini kalau bisa kita cabut aja. Sangat mengganggu daripada tumbuhan perkembangan dari sawit kita. Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun berada, pada pagi minggu yang cerah ini, itulah mungkin liputan kita masalah pembersihan lahan sawit. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu Saudaraku semuanya, adalah sama-sama kalau kita punya kebun, punya lahan, kita bersihkan, kita jaga dan kita rawat kebun kita. Dan juga mungkin kalau seandainya informasi saya tadi ada manfaat, ya silakan Bapak Ibu contoh, dan jika tidak manfaat silakan buang jauh-jauh. Yang penting saya tetap eksis untuk perkembangan channel ini. Saya mohon juga bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga komentar dari Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Sangat saya harapkan untuk perkembangan channel ini ke depannya, dan juga untuk dunia pertanian khususnya petani sawit pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah mungkin jumpa kita pada pagi menjelang siang hari ini di pagi minggu yang cerah ini. Saya doakan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.